Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sesi sirah nabawiyah. Setelah kemarin kita mengungkap sosok dari Rasulullah sampai wahyu pertama yang diberikan di Gua Hiro lewat malaikat Jibril, maka pada perjalanan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada Rasulullah SAW dengan berbagai cara dan tergantung dengan peristiwa yang saat itu sedang terjadi. Dalam kaitannya banyak sekali dari wahyu tersebut mempunyai tujuan untuk memberi peringatan, kemudian mengagungkan untuk senantiasa memerintahkan kepada makhluknya untuk senantiasa mengagungkan Robnya, kemudian membersihkan diri, kemudian juga meninggalkan perbuatan dosa dan mentauhidkan keimanan dari umat manusia pada saat itu. Salah satu wahyu Allah yang merupakan perintah pada umat manusia lewat Rasulullah SAW tercantum dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnuna tastakshir walirabbika fasbir. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang berkumul, hai orang yang berkemul, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan dan yang lebih baik, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Jika melihat dari narasi surat Al-Mudaththir ayat 1-7, sepertinya itu mudah saja dilihat sepintas, lembut sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengalamannya, alangkah besar pengaruh guncangannya terhadap seisi alam, dan membiarkan sebagian berbenturan dengan sebagian yang lainnya, karena perintah Allah ini otomatis melarang perbuatan-perbuatan yang dulu, misalnya bagaimana di zaman jahiliyah itu minum khamar atau minum arak itu diperbolehkan, kemudian sekarang ketika Islam datang itu diharamkan dan tidak boleh. Kemudian juga ditiadakannya budak. Jadi zaman Rasulullah itu zaman jahiliyah ada namanya budak. Jadi orang itu terbiasa dijual belikan dan dijadikan budak untuk dipelihara oleh majikannya. Pada hakikatnya tadi bahwa surat Al-Mudaththir ini mempunyai tujuan yang jauh berpengaruh dan sangat kuat dan nyata, yang dapat dirinci sebagai berikut. Dari surat Al-Mudaththir ini kita dapat rinci tujuan dari diturunkannya ayat ini, yaitu pertama, tujuan pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari, dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. Yang kedua adalah tujuannya mengagungkan Rabb atau Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya dibalik total, sehingga tidak ada kebesaran yang menyisa di dunia selain kebesaran Allah. Ini menyiratkan bahwa sehebat apapun umat manusia, sehebat apapun kita, hendaknya kita mawas diri dan tahu diri bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, itu tidak akan pernah kita bawa mati. Karena kalau dalam beberapa
hadis yang disampaikan hanya 3 hal yang akan dibawa oleh orang yang sudah meninggal. Amal baik, amal soleh yang mengalir kebaikannya, doa anak yang solehah, dan harta yang bermanfaat tentunya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan. Jadi dalam hal ini Islam sangat menekankan kebersihan baik fisik dan juga jadi ketika mencapai kita untuk mencapai kebersihan fisik, kebersihan nurani, kebersihan jiwa, maka diawali dengan kebersihan fisik dulu. Jadi ketika fisiknya bersih, pakaiannya bersih, badannya bersih, maka kebersihan jiwa itu, kebersihan ruhani itu akan dapat mudah dicapai untuk menggapai tentunya hidayah dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Jadi kita dilarang berangan-angan berlebihan. Ketika kita diberi rezeki misalnya 100.000 hari ini, kemudian kita berangan seandainya ini harusnya dapatnya 200.000, 300.000 ataupun berapapun itu. Nah, karena dianggap itu berlebih-lebihan dan tentunya jadi kufur nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan atau siksaan, ejekan dan olok-olok yang bakal dilancarkan untuk orang-orang yang menentang dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekankan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memerintahkan agar beliau bersabar. Jadi dalam penyampaian dalam surat Al-Mudaththir ini Allah menyampaikan pada Rasulnya bahwa untuk senantiasa bersabar karena orang-orang yang tidak setuju dan menghalangi beliau, mereka tidak akan segan-segan untuk mencegah bahkan membunuh dan memeranginya. Kalau dari beberapa kisah yang kita dengar bahwa memang Rasulullah selama syiar Islam ini banyak mendapat hambatan atau halangan, maka kita mengenal namanya perang Badar, kita mengenal namanya perang Uhud, yang nanti kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas beberapa peperangan kaum muslimin dan kaum musyrikin untuk menegakkan syiar Allah. Semua ayat ini yang disampaikan menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang terangkum di dalam surat Al-Mudaththir ini ayat 1 sampai 7, yang pertama adalah tentang tauhid. Kemudian keimanan kepada hari akhir, keharusan membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran, kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan. Kemudian mencari keutamaan, kesempurnaan dan perbuatan-perbuatan yang baiknya. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jika hari ini beramal belum bisa sholat sunnah, besok ditambah sholat sunatnya. Kemudian hari ini belum bisa beramal bersedekah yang banyak, besok ketika kita dilapangkan rezekinya, tentunya kita dianjurkan untuk berbagi pada orang-orang yang tidak mampu. Dan selanjutnya adalah dari ayat dari surat Al-Mudaththir ini, keharusan kita menyerahkan semua urusan pada Allah. Jadi kita hanya diwajibkan berikhtiar saja sebetulnya. Kewajiban kita berikhtiar. Dan sisanya atau hasil akhirnya Allah yang menentukan. Maka Allah itu yang dinilai itu adalah ikhtiarnya, bukan hasilnya gitu kan. Andai kata mungkin banyak di antara kita sekarang yang belajarnya
rajin-rajin, semua rajin, tapi di bagian akhir ada yang nilainya A, B, atau C misalnya. Allah tidak melihat nilainya A, B, atau C, tapi bagaimana keriduannya, kesungguhannya, keikhlasannya dalam belajar sungguh-sungguh untuk mencapai ridho dan mencari ilmu Allah. Kemudian saya coba uraikan dari tahapan dakwah Rasulullah ini ketika menerima wahyu. Setidaknya bisa dibagi menjadi dua bagian atau dua periode. Yang pertama adalah periode Makkah yang berjalan kira-kira selama 13 tahun. Yang kedua adalah periode Madinah yang berjalan selama 10 tahun penuh. Jadi kalau di total kan Rasulullah itu bersyiar Islam itu total sekitar 23 tahun. Jadi Rasulullah diangkat sebagai Rasul itu usia 40 tahun dan bersyiar di Makkah itu 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun penuh. Nah, setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Jadi dengan keusannya masing-masing, yang satu berbeda tentunya dengan yang lainnya pada saat itu. Dan hal ini tampak jelas setelah kita melihat dengan detail. Misalnya di periode Mekah itu dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Jadi awal kenabian Rasulullah itu tidak langsung Rasul itu bersyiar secara terang-terangan. Jadi sembunyi-sembunyi melalui orang-orang yang beliau menyampaikan risalah ini kepada orang-orang yang terdekat dulu. Itu dilakukan selama 3 tahun di periode Makkah. Kemudian yang kedua adalah tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Makkah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Jadi yang kedua ini setelah 3 tahun dan dianggap sudah kuat, kemudian orang-orang yang katakanlah berpengaruh, tidak, Rasulullah juga melihat situasinya juga sudah memungkinkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka di periode Mekah ini tahun keempat itu dilakukan secara terang-terangan sampai akhir tahun ke-10 gitu. Dan yang ketiga, tahapan ketiga dakwah di periode Mekah ini adalah tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah gitu. Jadi ketika di tahun ke-10 sudah sangat menyebar luas dan akhirnya penyebaran Islam ini dilakukan juga di luar Mekah. Jadi dimulai dari tahun ke-10 dari kenabian hingga hijrah ke Madinah gitu kan. Nanti kita akan bahas tentang peristiwa hijrah Madinah sampai juga nanti Futuh Mekah. Barangkali itu untuk periode dan tahapan dakwah secara global, sebelum kita nanti bahas secara detail di sesi-sesi berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.